Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santi Rosalina, NPM 2001082010. Saya dari Tadris Biologi kelas B, ingin memenuhi tugas yaitu ujian tengah semester dengan mata kuliah Tauhid Ilmu Kalam. Adapun dosen pengampu saya yaitu Ibu Siti Fatimah MPD. Di sini saya akan menjelaskan tentang sifat-sifat Tuhan menurut dari beberapa aliran. Yang pertama yaitu menurut aliran Mu'tazilah. Aliran Mu'tazilah ini berpendapat bahwa Tuhan itu esa dan tidak memiliki sifat-sifat. Aliran Mu'tazilah melihat bahwa apa yang dimaksud sifat menurut golongan lain adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Apa yang dipandang sifat dalam pendapat golongan lain, bagi Mu'tazilah itu tidak lain adalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Kemudian, aliran Mu'tazilah ini memandang dirinya sebagai aliran Ahlut Tauhid wal Adil dengan menafikan sifat-sifat Tuhan. Adapun tujuannya yaitu untuk mensucikan keesaan Tuhan. Golongan Mu'tazilah mencoba menyelesaikan persoalan ini dengan mengatakan bahwa Tuhan itu tidak mempunyai sifat. Definisi mereka tentang Tuhan sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Asy'ari bersifat negatif. Tuhan itu tidak mempunyai pengetahuan, tidak mempunyai kekuasaan, tidak mempunyai hajat dan sebagainya. Ini tidak berarti bahwa Tuhan itu bagi mereka tidak mengetahui, tidak berkuasa, tidak hidup dan sebagainya. Tuhan tetap mengetahui, berkuasa dan sebagainya. Tetapi mengetahui artinya Tuhan mengetahui dengan pengetahuan, dan pengetahuan itu adalah Tuhan itu sendiri. Yang kedua yaitu sifat-sifat Allah menurut aliran Asy'ariyah. Menurut aliran Asy'ariyah, Tuhan itu memiliki sifat karena perbuatan-perbuatannya. Mereka juga mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui, berkuasa, menghendaki dan sebagainya, serta memiliki pengetahuan, kemauan dan daya. Asy'ariyah itu juga berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu tidak dapat dibandingkan dengan sifat-sifat manusia. Pendapat Asy'ariyah ini pun berlawanan dengan paham Mu'tazilah yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak memiliki sifat. Asy'ariyah ini juga berpendapat bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala kelak di akhirat. Hal ini didasarkan pada pendapat keyakinan Asy'ari yang menjelaskan bahwa sesuatu yang dilihat adalah sesuatu yang mempunyai wujud. Karena Tuhan itu memiliki wujud, Tuhan dapat dilihat. Lebih jauh dikatakan Tuhan melihat apa yang ada. Nah, dengan demikian Tuhan melihat dirinya juga. Jika Tuhan melihat dirinya, tentu Tuhan dapat membuat manusia mempunyai kemampuan melihat dirinya. Yang ketiga yaitu sifat-sifat Allah menurut aliran Maturidiyah. Pendapat aliran Maturidiyah mengenai sifat Tuhan sama dengan pendapat Asy'ariyah yang menyatakan bahwa Tuhan itu memiliki sifat. Maturidiyah berpendapat bahwa sifat-sifat Tuhan itu mulazamah atau ada bersama, zat tanpa terpisah, atau innaha lam takun ain al-zat wala hiya ghairuhu. Maturidiyah ini menetapkan sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak harus membawa kepada pengertian antropomorfisme, karena sifat ini tidak berwujud yang terpisah dari zat, sehingga berbilang sifat tidak akan membawa pada terbilangnya yang qadim atau ta'adud al-qudama. Tampaknya paham Maturidiyah ini tentang makna sifat Tuhan itu cenderung mendekati paham Mu'tazilah. Perbedaannya yaitu Al-Maturidi mengakui adanya sifat-sifat Tuhan, sedangkan Mu'tazilah menolak adanya sifat-sifat Tuhan. Aliran Maturidiyah ini juga sependapat dengan Asy'ariyah, dan Maturidi samarkat bahwa Tuhan dapat dilihat dengan mata kepala. Al-Badhi, tokoh Maturidiyah Bukhara, menyatakan bahwa Tuhan ini kelak memperlihatkan dirinya untuk kita lihat dengan mata kepala, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Yang terakhir yaitu sifat-sifat Allah menurut aliran Syiah Rafidah. Sebagian besar tokoh Syiah menilai bahwa pengetahuan itu bersifat baru, tidak qadim.
Mereka berpendapat bahwa Tuhan itu tidak tahu terhadap sesuatu sebelum kemunculannya. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa Tuhan itu tidak bersifat tahu terhadap sesuatu sebelum Tuhan menghendakinya. Ketika Tuhan menghendaki sesuatu, Tuhan pun bersifat tahu. Jika Tuhan tidak menghendaki, maka Tuhan tidak bersifat tahu. Oleh karenanya, mereka menolak bahwa Tuhan senantiasa bersifat tahu. Makna Tuhan berkehendak menurut mereka adalah bahwa Tuhan itu mengeluarkan gerakan atau taharroka harka. Ketika gerakan itu muncul, Tuhan bersifat tahu terhadap sesuatu itu. Mayoritas tokoh Syiah Rafidah mensifati Tuhan dengan ba'da atau perubahan. Mereka beranggapan bahwa Tuhan mengalami banyak perubahan. Sebagian mereka mengatakan bahwa Tuhan terkadang memerintahkan sesuatu lalu mengubahnya. Terkadang juga Tuhan menghendaki melakukan sesuatu kemudian mengurungkannya karena ada perubahan pada dirinya. Perubahan ini bukan dalam arti tetapi dalam arti bahwa pada waktu yang pertama Tuhan itu tidak tahu apa yang akan terjadi pada waktu yang kedua. Itulah tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.